Kurban dalam ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Hari Raya Idul Adha yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Tahukah kalian apakah kurban itu? Bagaimana ketentuan kurban dalam ajaran Islam? Kurban berasal dari kata karaba yang berarti dekat. Dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Kurban biasa disebut dengan al-udhiyah, bentuk jamak dari al-adai. Udhiyah diartikan dengan menyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari atau pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Perintah untuk berkurban antara lain terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nikmat yang banyak kepada manusia, seperti tersedianya sumber air, tanaman dengan segala macam buah dan umbinya yang bermanfaat, hewan-hewan yang dapat diambil tenaga ataupun dagingnya, serta masih banyak nikmat-nikmat lainnya lagi. Sebagai bukti rasa syukur, manusia diperintahkan untuk menyembah Dia serta tidak menyekutukannya. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat, baik fardu maupun sunnah, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hukum pelaksanaan kurban adalah muakkad, atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang wajib bagi beliau dan tatawu atau sunnah bagi umatnya, yakni sholat witir, pelaksanaan kurban, dan sholat duha. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperoleh suatu kelapangan tetapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang sudah mampu untuk berkurban tetapi dia belum bisa melaksanakannya, maka hukum bagi dia adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan rezeki sehingga dapat melaksanakan ibadah kurban. Dengan ibadah kurban ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus termasuk golongan umat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sejarah kurban. Sejarah kurban dalam agama Islam memiliki akar yang berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Kisah ini menjadi landasan sejarah bagi ibadah kurban yang dilakukan oleh umat muslim. Bagaimana sih sejarah kurban itu? Menurut cerita dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan beliau untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah bersedia melaksanakan perintah tersebut. Namun, ketika Nabi Ibrahim yang bersiap untuk mengorbankan putranya, Allah menggantikan dengan seekor domba sebagai pengorbanan. Kejadian ini menjadi peristiwa yang penting dalam sejarah agama Islam, menandakan bahwa ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kehendak Allah. Ibadah kurban dalam agama Islam diyakini sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian yang mengikuti contoh tersebut. Setelah datangnya Islam dan penyebaran ajarannya, ibadah kurban menjadi bagian penting dari ritual dan tradisi agama Islam. Ibadah kurban secara resmi diatur pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menetapkan waktu dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
Selain sebagai bentuk ibadah, kurban juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang penting. Daging kurban dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini mempromosikan kebersamaan, kepedulian sosial, dan berbagi rezeki dengan sesama. Ibadah ini terus menjadi bagian integral dari praktik keagamaan dan budaya Muslim di seluruh dunia. Ketentuan kurban. Generasi Muslim agar kurban yang dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka harus dipahami terlebih dahulu ketentuannya. Berikut penjelasannya. Ketentuan kurban. Ketentuan kurban itu bisa ditinjau dari segi orang yang berkurban, jenis hewan yang dijadikan kurban, jumlah hewan dan orang yang berkurban, waktu dan tempat penyembelihan, tata cara penyembelihan, dan pembagian daging kurban. Berikut penjelasannya. 1. Orang yang berkurban adalah orang yang beragama Islam, memiliki akal, serta mampu menyediakan hewan kurban. 2. Jenis hewan kurban adalah sapi, atau unta, atau kerbau, atau kambing, atau domba dengan ketentuan: pertama, sehat atau tidak menimbulkan bahaya. Kedua, lengkap organ tubuhnya, tanduknya tidak patah, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, telinganya tidak cacat, badannya tidak kurus. Ketiga, telah cukup umur, yaitu hewan unta umur 5 tahun atau lebih, hewan sapi atau kerbau umur 2 tahun, hewan kambing umur 2 tahun, hewan domba atau biri-biri umur 1 tahun atau telah berganti gigi. 3. Jumlah hewan dan orang yang berkurban. Hewan unta, sapi, dan kerbau boleh untuk berkurban sebanyak 7 orang, sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Artinya, kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. 4. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah dan pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada waktu siang atau sore hari pada hari-hari tersebut, atau sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. 5. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah lapangan dengan tujuan untuk memberitahukan dan mengajarkan pada kaum muslimin tata cara kurban yang benar. 6. Tata cara penyembelihan kurban sama dengan penyembelihan hewan pada umumnya. Hanya pada saat penyembelihan kurban, hendaknya berniat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Orang yang berkurban atau sahibul kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi bisa juga disembelihkan oleh orang lain. 8. Ketika menyembelih hewan kurban diusahakan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Artinya, ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. 9. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, dan orang yang berkurban boleh mengambil daging kurban maksimal sepertiganya. Bagaimana tata cara penyembelihan hewan secara tradisional? Adapun tata caranya sebagai berikut. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Penyembelihan tradisional atau penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Penyembelihan secara sederhana atau tradisional ini pada umumnya digunakan untuk menyembelih hewan dalam skala kecil.
Cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. A. Siapkan lubang penampungan darah. B. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat, lambung sebelah kirinya di bagian bawah. C. Pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. D. Letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang sudah disiapkan. E. Berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Pada saat menyembelih hewan kurban diusahakan membaca doa. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi. Bismillahi wallahu akbar. Artinya, ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu dan dari Nabi Muhammad dan umatnya. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. F. Arahkan alat penyembelihan pada leher hewan. G. Atau yang terakhir, sembelihlah hewan hingga terputus tenggorokannya, saluran makannya, dan urat lehernya. Hikmah pelaksanaan kurban. Berkurban juga ada hikmahnya loh. Apa saja sih hikmah berkurban itu? Generasi Muslim, ibadah kurban banyak mengandung keutamaan seperti dalam hadis dari Aisyah R.A. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidaklah anak cucu Adam mengerjakan suatu amalan yang lebih disenangi Allah SWT pada hari kurban selain mengucurkan darah atau penyembelihan hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Adapun darah tersebut akan turun dari Allah pada suatu tempat sebelum turun ke bumi, maka sucikanlah jiwa dengannya atau berkurban. Selain keutamaan tersebut, ibadah kurban juga memiliki banyak hikmah, antara lain 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Membentuk sikap patuh dan taat pada Allah. 3. Melatih diri bersikap dermawan. 4. Melatih diri lebih peduli kepada sesama. 5. Menjauhkan dari sifat tamak, rakus egois, dan sewenang-wenang. Akikah dalam ajaran Islam. Pernahkah kalian mengikuti acara potong rambut bagi bayi yang baru lahir? Dalam acara tersebut juga diumumkan nama bayi dan seluruh tamu yang datang disuguhi makanan dari daging kambing. Acara itu adalah acara akikah. Tahukah kalian apakah akikah itu? Bagaimana ketentuan akikah dalam ajaran Islam? Akikah secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah, atau memotong. Akikah secara definisi adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Akikah merupakan bentuk mendekatkan diri atau takarub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akikah, maka si anak dapat terbebas dari ketergadaian dan insya Allah akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Nabi SAW bersabda, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Samurah. Para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum pelaksanaan akikah, tetapi pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Penyembelihan hewan akikah bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak. Ketentuan akikah. Berikut penjelasannya. Ketentuan akikah. 1. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba yang sehat atau tidak kurus, tidak cacat, serta sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. 2. Orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa akikah itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Waktu penyembelihan hewan akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi.
Namun, sebagian ulama berpegang pada pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-14 ataupun hari ke-21. Dan jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja saat yang bersangkutan sudah mampu. Dan kewajiban akikah menjadi gugur apabila bayi meninggal sebelum usia 7 hari. 3. Orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. 4. Jumlah hewan untuk akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk bayi perempuan. 5. Tata cara penyembelihan hewan akikah sama dengan penyembelihan hewan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Namun dalam akikah ini, ketika menyembelih hendaknya berniat menyembelih sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya anak. 6. Sebaiknya daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak terlebih dahulu. Orang tua yang melaksanakan akikah untuk anaknya boleh memakan daging akikah tersebut, menghadiahkan sebagian kepada sahabat-sahabatnya, menyedekahkan bagi kaum muslim, serta boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya. 4 hikmah dari pelaksanaan akikah. Adapun hikmah pelaksanaan akikah yaitu sebagai berikut. 1. Merupakan upaya mendekatkan diri takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak. 3. Merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan dari ketergadaiannya dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. 4. Memperkuat tali silaturahim dengan memperkenalkan nasab anak.